Very funny. I'll be... Sharon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Seperti kata saya, kita akan melanjutkan series kedua dari film Lake Placid, yaitu tahun 2007, yang dimana akibat nenek Bickerman selalu memelihara buaya dari kecil sampai besar, membuat predator ini selalu memakan korban, entah itu dari penduduk setempat, bahkan para wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Agar kalian gak bingung dan memahami alur cerita dari awal, saya sarankan deh nonton dulu series pertama, ada di pojokan atas ya. Dan bagus lagi nonton secara fullnya biar kalian dapat gregetnya gitu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama dan kalian belum ngopi juga, ayo kita gaskan. Tapi boleh dong subscribe-nya biar Kang Irfan selalu semangat hibur kalian. Udah ngopi lah tuh sana. Cerita akan diawali memperlihatkan dua orang ilmuwan bernama Tillman dan Frank yang sedang mengumpulkan sampel makhluk air penghuni danau ini. Kata mereka berdua sih, spesies reptil di kawasan tersebut sangat langka. Loh, kok bisa gitu bang? Ya, seperti ada yang memakan lah. Sampai akhirnya ketika dua sekawan ini pengen pergi, sebuah serangan pun terjadi. Terkaman tersebut membuat beberapa tubuh Tillman mengalami kebuntungan sehingga Frank yang ada di dalam perahu berusaha menolongnya. Akan tetapi ya, beliau pun cuma bisa menyelamatkan lengannya dan film Danau Tenang season 2 baru dimulai. Kemudian scene pun diperlihatkan kepada satu keluarga tanpa istri. Ya, bisa kita sebut saja dengan Deh Udu, Deh Ada, Duda. Beliau bernama Seri Prilly dan anak bungsunya bernama Scott. Meski tanpa adanya seorang istri dan sosok seorang ibu, hidup mereka terus berbahagia tanpa harus sedih serta meratapi kekurangan yang ada. Karena pada dasarnya kehidupan tidak akan pernah berguna ketika kita tidak bisa bangkit dari rasa kecewa. Oleh sebab itu, bersyukurlah dan cari solusinya untuk menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Lanjut. Lalu beliau pun mendapatkan panggilan untuk segera ke kantor bahwa ada kasus baru yang harus diselidiki. Dan singkat waktu setelah Seri Prilly berada di sana, Frank pun langsung menjelaskan kronologis kejadian saat kehilangan partner kerjanya bernama Hillman, serta mereka mencoba terlebih dahulu melihat beberapa bukti yang ada. Lalu diambillah praduga bahwa sosok yang menarik Hillman ke dalam danau adalah buaya. Tapi mereka pun agak ragu semuanya. Masa, kata mereka, ada lagi buaya setelah kejadian di masa lampau? Predator tersebut sudah diamankan. Yeah, sure. Let's do it. Okay. I have a boat. Singkat waktu, pergilah petugas ini menggunakan kapal patroli dan pasti menuju tempat Nyonya Bickerman yang nampaknya agak sedikit kurusan dari part sebelumnya. Dan mereka pun menanyakan beberapa hal mengenai serangan yang terjadi, tapi beliau tidak mau menanggapi karena tidak ada bukti yang memojokkan beliau. Ya, kalian tahulah, nenek ini suka pelihara hewan buas tapi ogah untuk bertanggung jawab. Setelah para serip ini pergi, beliau pun kedatangan seorang wartawan yang nekat untuk masuk ke danau ini agar bisa menemukan kebenaran beberapa informasi korban yang telah menghilang. Tapi hal tersebut nampaknya membuat si Nyonya Bickerman agak kesal dan menjebak sang tukang foto untuk berada di ujung bangunan dermaga yang nampaknya beliau udah mengetahui akan kedatangan peliharaannya untuk makan siang. Lalu What the hell is... Guess he really wasn't hungry. ya, sambaran tersebut menghilangkan kamera puluhan juta. Kasian sih kameranya. Sedangkan di sisi lain, ketika mereka bertiga lagi di atas kapal menuju daratan, buaya raksasa pun mendadak hadir. Entah bisa teleportasi atau sangat cepat berenang. Yang pasti kedatangan tersebut menghancurkan kapal ini.
Meski kapal hancur berkeping-keping, untungnya tidak ada korban yang berjatuhan dan mereka pun selamat dengan cara berenang ke tepian. Lalu di saat itu juga datanglah bantuan 2 orang pawang buaya. Beliau bernama Sing dan rekannya kita sebut aja Abang Kadap. Sedangkan di lain tempat Scott bertemu sekelompok anak muda yang ingin liburan katanya. Mereka bernama Carrie, Dad, Russell, dan Pogo. Dan pasti ketika melihat air, seluruh pakaian pun dipelorotin untuk bisa merasakan dinginnya air danau yang segar. Sedangkan Scott yang melihat wanita kota yang alahmak katanya seperti itu langsung menjauh untuk mengontrol diri. Anak baik. Tapi di tengah penjelajahannya ke dalam hutan, dia pun terjatuh dan menemukan sebuah sarang sangat besar. Kemudian Scott kembali untuk memberitahukan penemuannya tersebut. Sedangkan di tempat ayahnya berada, mereka pun kembali kedatangan personil baru yang bernama Agus. Dan pasti tanpa kebanyakan bacot, mereka semua berusaha untuk menjebak si buaya dengan peralatan yang ada. Namun bukannya predator, malahan Bagong yang terjebak terlilit jaring. Sehingga Sheriff Riley berusaha untuk mengeluarkannya. Tapi tiba-tiba ya, buaya itu ternyata langsung melahapnya, membuat mereka semua langsung gercep tembakan beberapa obat bius. Dan predator ini pun nampak pingsan oleh senjata tersebut. Lalu si Agus pun dengan gagah beraninya berusaha mendekati serta mengikat moncongnya. Namun sayang, hilang gak tuh tangan? Lalu ya, Agus pun harus ikhlas dibawa mandi oleh sang buaya. Dan Frank pun harus merenggang nyawa ketika tulang ketemu kayu. Hasilnya pasti encok dan bucar. Sedangkan di tempat lain, Scott yang udah sampai di tepian danau langsung menyuruh Carrie dan Dad melihat apa yang ia temukan. Namun beda dengan 2 pasangan yang tertinggal, niat mereka berdua sih mau mabar atau mandi bareng. Tapi sial, impian tersebut sirna ketika buaya datang dan menyerang Russell. Rachel, that's not me! Ya, dan pasti Abang Pogo lari terbirit-birit melihat keadaan yang semakin kacau. Sedangkan di dalam hutan, Carrie dan kawan-kawan pun akhirnya sampai di lokasi penemuan Scott yang ia informasikan. Dan ternyata itu adalah sarangnya sang buaya raksasa. Tapi meski Carrie mencoba memegangnya, dia tetap kembalikan ke tempat asal. Namun beda halnya dengan Dad, berkali-kali Carrie serta Scott untuk mengingatkan agar tidak bersikap buruk terhadap habitat makhluk di hutan ini. Dia tetap dengan congor sompralnya menjawab perkataan Scott dan malahan menghancurkan beberapa telur untuk membuktikan bahwa dia hebat. Sampai akhirnya, Sorry. Are you gonna run and tell its mama? ya, buaya raksasa menampakkan batang giginya, membuat si sompral yang terlihat kuat pun merengek-rengek minta bantuan. Namun semua itu sudah terlambat ketika buaya berhasil menangkapnya dan menjadi sarapan super umami. Yuk makan yuk! Setelah kejadian tersebut, kini mereka pun berusaha untuk memburu sang buaya dengan perlengkapan layaknya bertempur. Tapi ternyata pikiran saya keliru ketika buaya muncul. Ternyata tembakan pertama malah gagal dan dilakukan lagi percobaan kedua. Yang pasti kalian akan mengucapkan blok. Ya, akibat ketolilan mereka, semua peralatan transportasi pun menjadi hancur. Tapi untung karena si Kadap ahli dalam bidang gelut dengan buaya, dia pun berhasil memenangkan pertarungannya. Maaf ya teman-teman, minum dulu. Oke, lalu malam pun tiba. Kini mereka mencoba istirahat akibat kelelahan. Tapi mereka lupa kalau buaya tidak hanya satu atau sepenuhnya sudah terkalahkan. Dan serangan kembali pun terjadi.
Ya, Sing hampir saja menjadi korban kalau Kadep tidak secepatnya menolong. Namun nasib baik tidak selalu mujur ketika si Kadep melakukan gelut dengan sang buaya. Dia harus terkalahkan serta digigit tepat saat tubuhnya terpental ke depan moncongnya, dan beliau pun modar saat itu juga. Lalu Sheriff Riley pun menghubungi karyawan kantor dan mendapatkan informasi bahwa anaknya tengah berada di hutan karena liburan bersama anak muda yang baru dikenalnya. Karena rasa sayang orang tua terhadap anaknya, otomatis Sheriff ini pun secepatnya mendatangi rumah Nyonya Bickerman untuk sedikit mengetahui berapa ekor sih buaya ini berkeliaran. Dan dengan segala kerendahan hati serta keterpaksaan, Nyonya Bickerman pun akhirnya jujur mungkin bahwa buaya tersebut ada dua yang paling besar yang dinamai Martha dan Martin. Otomatis Sheriff dan kawan-kawan setelah mendengar hal itu pun langsung berangkat menuju hutan, sedangkan Scott, Carrie, dan Pogo akhirnya bertemu dan pasti berusaha bergerak terus agar terhindar dari sang predator. Tapi sangat sial, buaya selalu berada di mana-mana, membuat mereka harus secepatnya kabur dengan cara menaiki pepohonan, sebab kalaupun berlari tidak akan sempat. Singkat waktu mereka pun harus tertidur di atas pohon sampai pagi tiba. Namun ketika Pogo sangat kecapean serta ngantuk sangat akut, dia pun terjatuh. Otomatis Scott dan Carrie memanggilnya, "Scott, di mana kamu?" Dan beliau pun menjawab, "Tenang, gue di bawah." Tapi dia tidak sadar kalau dirinya menimpa sang buaya raksasa. Lalu tiba-tiba ya, Pogo pun harus modar. Di saat itulah mereka mengambil kesempatan untuk pergi karena Scott berpikir di saat buaya kenyang pasti akan aman dan kita bisa berlari. Tapi ternyata tidak semudah itu. Yang pada dasarnya malahan kini ada dua ekor yang terlihat sangat kelaparan, membuat mereka berdua pengen kabur aja sulit. Dan untung Sheriff Riley datang menyelamatkan dengan tembakan shotgun, menghancurkan salah satu moncong si buaya. Kini ayahnya pun mencoba mengantarkan Carrie dan Scott ke pondokan Nyonya Bickerman, sedangkan ayahnya harus berjuang kembali membunuh beberapa predator ini. Tapi ketika dia di dalam rumah, Carrie mengatakan bahwa buayanya sangat jelek dan jahat karena telah memangsa beberapa temannya. Otomatis si Nyonya Bickerman marah karena telah menghina peliharaannya, dan pasti dia pun mencoba menjebak Carrie ke tepian danau untuk dikorbankan. Namun karena anak muda lebih kuat tenaga dari seorang nenek yang sudah mendekati kadaluarsa, dia pun harus koit oleh peliharaannya sendiri. Sedangkan di sisi lain, ayahnya Scott juga berjuang menghadapi buaya yang tersisa. Ya, meski berhasil mengalahkan beberapa buaya, tetap di mana-mana ada mereka. Lalu hilang gak tuh pala? Dan Sheriff Riley pun berusaha menembakkan beberapa peluru, namun gak ada rasa cok. Dan predator pun balik menyerang, tapi untungnya ada anaknya yang menyelamatkan. Di akhir kisah, Sheriff Riley pun akan melakukan fatality, menembakkan peluru mematikan ke arah bom yang sudah dipersiapkan. Tamat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja, dan pasti kisah akan berlanjut di season selanjutnya karena mereka lupa dengan beberapa telur yang sudah mulai menetas. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah tetaplah semangat meski masalah dan cobaan terus menghajar hidup kalian. Kang Irfan pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.